Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, sahabat Nuansa Tani TV. Kebutuhan telur di masyarakat kota maupun masyarakat desa di Indonesia terbilang cukup tinggi. Setiap harinya mereka membutuhkan persediaan telur dalam jumlah besar untuk mencukupi kebutuhan protein anggota keluarga. Oleh sebab itu, prospek usaha ternak ayam petelur cukup menjanjikan. Sementara ikan air tawar merupakan salah satu primadona saat ini. Bahkan, tingkat permintaan ikan air tawar semakin tinggi di pasaran. Ada beberapa ikan air tawar yang banyak diminati oleh masyarakat, di antaranya ikan mas, ikan nila, ikan nilem, ikan tawes, dan ikan lele. Budidaya ternak ayam petelur dan budidaya ikan air tawar bagi mayoritas pembudidaya keduanya adalah impian, karena hasilnya memberikan keuntungan ganda. Sistem Longyam adalah salah satu usaha tani terpadu dengan dua kegiatan ternak yang berjalan bersamaan, yakni budidaya ayam petelur dan ikan air tawar. Merupakan akronim dari bahasa Sunda Jawa Barat, balong dan hayam atau kolam dan ayam. Namun, selain memberikan keuntungan ganda, pastinya ada kelemahan. Berikut keunggulan dan kelemahan sistem Longyam. Cekidot. Keunggulan budidaya ayam petelur dan ikan air tawar sistem Longyam. Pertama, efisiensi dalam penggunaan lahan budidaya. Kedua, secara ekonomis lebih menguntungkan peternak mendapat dua hasil dari beternak ayam dan ikan. Tiga, efisien pada pakan ikan karena bisa berasal dari kotoran dan pakan ayam yang jatuh ke kolam. Keempat, kotoran ayam yang jatuh ke kolam dapat digunakan sebagai pupuk kolam. Nantinya, kotoran ayam di kolam sebagai dasar utama pertumbuhan fitoplankton dan bakteri. Kemudian, hal ini menjadi penunjang utama kehidupan zooplankton sebagai makanan ikan. Kelima, kandang sistem Longyam secara signifikan bisa mengurangi bau kandang ayam. Sementara kelemahan budidaya ayam petelur dengan sistem Longyam yaitu 1. Faktor resiko penularan penyakit antar ternak menjadi lebih besar. Adanya perkembangan jentik-jentik nyamuk yang bisa menjadi faktor penyakit malaria pada ayam. Kedua, kelembaban yang dihasilkan dari kolam ikan dapat berpengaruh terhadap kelembaban di dalam kandang ayam, sehingga beresiko terhadap kesehatan ternak. Ketiga, jumlah ayam dan ikan harus seimbang. Bila jumlah ayam terlalu banyak bisa menyebabkan kematian bagi ikan. Di mana kotoran dan pakan ayam yang jatuh ke kolam tentunya akan lebih banyak, sehingga tidak akan efektif malah menjadi racun atau toksik bagi ikan. Keempat, kandang ayam tidak boleh menutupi seluruh permukaan kolam karena akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air kolam. Hal ini menyebabkan suhu air menjadi rendah dan tidak terjadi fotosintesis. Setelah itu, air yang bersuhu rendah bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit. Sementara solusi budidaya ayam petelur dan ikan air tawar dengan sistem Longyam yaitu: pertama, ideal luas kandang maksimal 1/3 dari luas kolam. Kedua, ketinggian kandang ayam minimal 1,5 meter dari permukaan air dengan kedalaman kolam 1,5 meter. Hal tersebut bertujuan agar sirkulasi udara di antara kandang dan kolam lancar, serta mencegah lantai kandang menjadi lebab akibat pengaruh kolam. Ketiga, populasi ayam dengan populasi ikan harus sesuai agar ikan tidak keracunan amoniak yang berasal dari kotoran ayam yang berlebihan. Untuk satu ekor ayam perlu diimbangi dengan 10 hingga 20 ekor ikan ukuran 5 hingga 8 cm. Keempat, usahakan air kolam mempunyai sirkulasi mengalir, sehingga air kolam dapat berganti setiap saat dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya faktor penyakit seperti nyamuk dan lalat. Kelima, posisikan kandang pada sisi keluarnya air kolam. Hal ini bertujuan jika kadar amoniak tinggi di bawah kandang, maka ikan dapat mencari yang lebih segar dengan beralih ke sumber air masuk. Efektif tidaknya sistem ini juga tergantung dari para peternak dan manajemen yang dilakukan. Perlu adanya perhitungan yang matang dan tidak asal-asalan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Nuansa Tani TV. Sekian untuk video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.